balik lagi nih ke soal berinvestasi. Di sini juga ada yang nanya nih, Bang Pin, dari Nits_Yunita, ya tips berinvestasi di tengah pandemi gini gimana ya? Kalau Dede sudah ada. Iya, soalnya ini kalau dana darurat udah ideal ya. Iya, Ya dan itulah udah kayak salah satu kelebihan pada saat kita dalam tanda kutip nih kita menjaga kesehatan keuangan kita udah dari lama nih gitu kan, udah dari nggak tiba-tiba pas pandemi baru kita mau aware gitu kan. Jadi wah, kalau kita sebelumnya kita selalu jaga dana darurat kita memang udah ideal. Nah, mungkin saatnya sekarang kita berinvestasi. Malahan dalam tanda kutip, kalau saya boleh bilang, ini salah satu saat yang tepat kalau kita, contoh, saya juga senang ya, maksudnya mengedukasi untuk ini terutama anak-anak muda untuk berinvestasi sejak dini. Karena saya ngerasa, coba saya tahu dari dulu, dari pertama kali kerja gitu ya, udah nyisihin 10-30%, terus diinvest, dan nggak pernah diambil-ambil gitu kan. Nah, makanya sekarang salah satu investasi kan banyak ya. Kalau saya boleh jelasin, investasi kita bisa dalam bentuk paper aset gitu ya. Contoh ya saham, obligasi, terus nanti kita bisa ada ya surat utang segala macam gitu kan. Nah, ada juga yang bentuknya reksadana ya. Terus ada juga yang ke properti gitu ya. Itu aset investasi juga. Terus ada juga yang ke bisnis gitu. Kita lihat investasi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini gitu kan. Mungkin di properti kalau modalnya cukup, mau beli rumah, mau buat invest jangka panjang boleh aja. Tapi kalau misalnya dananya terbatas, kita mau sisihin dari income kita bulanan, saya salah satu yang saya sarankan adalah mulai dengan nabung saham. Tapi semua investasi itu ada resikonya. Jadi saya selalu sarankan sebelum berinvestasi di produk investasi, investment in your knowledge gitu. Jadi karena yang dibilang investment in your knowledge pays the best interest gitu kan. Artinya sebelum kita mau invest di saham, ya pelajarin dulu dong. Banyak banget kan buku tentang saham. Dari sekuritas-sekuritas juga banyak edukasi gitu. Terus apa namanya, ada sekolah pasar modal yang dimana gratis gitu kan. Jadi nggak ada excuse gitu kalau kita nggak mau belajar gitu kan. Kalau mau nabung saham, itu ada pelajaran ya, kita kan belajar analisis fundamental. Kita beli saham-saham yang memang performanya bagus, market cap-nya gede, kita lihat juga gimana dia performance-nya dari laporan keuangan gitu kan. Nabungnya sama, intinya kita bisa setiap bulan misalnya mau nabung, contoh misalnya salah satu saham, ya udah tentuin mau 1 juta tiap bulan, ya udah, atau mau 1 lot tiap bulan gitu kan, rutin aja kita beli gitu. Jadi itu bisa dilakukan karena dari nilai, contoh harga saham yang bagus ada yang 7.000 ya kan, kalau 1 lot berarti 700.000 gitu. Ya kan, kalau misalnya ada saham bank yang bagus tuh 20 ribuan berarti 2 juta satu lot gitu kan. Artinya lihat nih mana yang bisa kita lakukan dan mulai dari sekarang. Ini kalau ibaratnya saham-saham yang bagus lagi diskon ya Mas Faris ya. jadi buat yang memang kondisi dana darurat udah ideal, mulailah karena the best time is now gitu ya. Ya, betul. Besok lagi the best time is now karena nggak ada kata terlambat gitu kan. Nggak ada kata terlambat. Kalau mau berinvestasi ya udah berinvestasi mulai aja, dari gitu. sekarang Penting, gitu. Betul. Yang penting tadi kalau kita garis bawahi adalah berinvestasi yang apa namanya, yang asik itu ya asal dari kepengetahuan kita sendiri gitu, dari apa yang kita pengen apa namanya, kita tahu lah, intinya dasar kita tahu kita udah pengen berinvestasi di mana dan itu adalah investasi yang terbaik gitu. Nah, terkait balik lagi nih ke perencanaan keuangan, tentunya kan apa namanya, setiap manusia kan pasti ada rasa apa ya, pengen hiburan dan segala macamnya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Anto Ase. Jadi dia kayaknya tipikal salah satu sahabat Profit yang seneng banget traveling nih gitu. Nah, dia pengen bilang dari tadi nggak dibilang dana liburan ya. Iya, nggak ada dana liburan, langsung tembak aja, kalau mau traveling itu sebenarnya dana dari mana gitu. Oke. Gini, jadi
kan tiap orang tuh kesukaannya beda-beda ya. Betul. Jadi sebenarnya kita semua, makanya waktu kita lakuin budgeting atau kita membuat anggaran, itu masukin semua pengeluaran yang kita pengen, termasuk kalau kita suka liburan, saya juga suka liburan gitu kan. Saya masukin misalnya dana liburan berapa persen dari penghasilan. Atau kita mau bilang setahun kita mau budget untuk liburan berapa gitu kan. Karena kan kita punya penghasilan, ada yang penghasilan bulanan, ada yang tahunan ya, ada yang nggak tetap misalnya. Siapa tahu ada yang punya usaha online, atau siapa tahu ada yang jadi YouTuber kan gitu. Jadi dari YouTube channelnya dapet. Nah itu salah satu untuk alternatif untuk menambah income ya, menjadi YouTuber ya. Nah jadi harus dialokasiin. Misalnya kalau mau liburan, contoh misalnya budgetnya 10 atau 20 juta per tahun ya. Berarti per bulannya mesti nabung berapa? Misalnya kalau 20 juta berarti dibagi 12 saja gitu. Berarti kan sekitar 1, ya, 1,5 atau ya. Jadi dari situ ditabungin. Kalau punya tujuan kayak gitu kan tujuannya jangka pendek nih. Nah, itu harus saya sarankan biasanya punya tabungan sendiri lagi, tabungan untuk liburan. Jadi tadi ada tabungan dana darurat, nanti ada tabungan liburan. Jadi nggak saling kepake gitu. Jangan tabungan dana darurat buat liburan ya, karena itu nanti pas darurat udah nggak ada yang bisa dipakai lagi gitu. Jadi betul. Tadi buat sahabat profit yang suka liburan nggak salah gitu. Tapi kurang wise kalau kita nggak nabung untuk dana darurat, tapi kita nabung buat liburan. Jadi selalu tentuin prioritas gitu. Jadi kalau dana darurat udah aman, ya udah kita komit aja nabung sejuta mungkin tiap bulan atau 500.000 tiap bulan buat ketabungan dana darurat, ketabungan liburan. Jadi kayak tadi ya, waktu terima income langsung disisihin tuh buat tabungan liburan. Jadi boleh, liburan tuh boleh. Kalau nggak nanti stres ya, pada kerja semua gitu kan. Cuma kalau untuk sekarang karena nggak bisa kemana-mana, ditabung dulu di dana darurat mungkin ya. Oke, lebih ke dana darurat ya. Oke, itu dia. Terkait yang ini nih, ini ada lagi yang nanya nih Bang Pin. Iya. Dari Ivan Putra 46, mau tanya dong, kira-kira berapa persen porsi idealnya kalau misalkan kita mencoba untuk berhutang? Nah, kayaknya ini tipikal orang yang senang berhutang nih. Senang berhutang ya. Kira-kira berapa persen sih kalau misalkan kita mau berhutang tuh ada porsinya berapa persen? Misalkan dia punya gaji tuh sekitar katanya sih 5 juta misalkan. Oke. Jadi tadi kita sempat itu ya, salah satu yang di check up kan soal utang ya. Jadi porsi utang itu maksimal ya, maksimal 30%. Dan itu pun sebenarnya yang dibilang utangnya boleh adalah utang produktif ya. Nggak disarankan utang konsumtif. Saya mau bicara nambahin sedikit. Jadi utang konsumtif itu yang tadi, utangnya untuk beli sesuatu yang nilainya turun. Kedua, biasanya bunganya tinggi. Contoh, ya saya bukannya, ya saya harus bicara bahwa yang paling saya concern adalah misalnya contoh sekarang ada utang kartu kredit ya. Kalau kita, dan itu saya udah sering banyak bantuin juga, banyak yang terlilit utang kartu kredit. Dan malahan sekarang yang lebih seremnya adalah banyak, kalau orang bilangnya apa, pinjol ya, pinjaman online. Nah pinjaman itu malahan ternyata kalau saya cek dan teliti itu ternyata utangnya lebih parah, bunganya lebih tinggi banget gitu. Bisa ada yang 1% sehari gitu, jadi 30% per bulan gitu kan. Jadi itu jadi saya sekalian sambil remind gitu bahwa keuangan kita tuh kalau kita udah jaga baik-baik, udah tabung dana darurat iya, invest iya, atau kita nggak jaga di sisi soal utangnya, itu bisa langsung tuh. Ibaratnya kalau kanker bisa stadium tingkat lanjut gitu, karena kita jadinya gali lubang tutup lubang, dana darurat kita pasti habis gitu karena itu bunganya sangat tinggi. Jadi pertama, utang hanya untuk utang produktif. Kalau utang konsumtif berarti ada yang salah. Artinya berarti tadi mungkin pengeluaran kita ternyata lebih besar daripada penghasilan. Nah, solusinya bukan menambah utang. Karena kalau kita nambah utang, sebenarnya kita, oke lah kita dapat duitnya, ya nggak? Ya, tapi kita nambah apa? Nambah pengeluaran. Padahal kalau kita mau benerin yang defisit tadi, pengeluaran diapain? Dikurangin kan? Bukan ditambah, ya nggak? Yang ditambah penghasilannya. Gitu. Jadi,
utang yang tadi hanya maksimal 30%. Makanya kalau utang kita utang produktif ke bank ya, kalau kita mau KPR atau mau kredit mobil, itu mereka akan cek hanya boleh nyicil 30-35% biasanya gitu. Oke deh, itu Ya, dia ya. jadi benar-benar kalau utang konsumtif saya sarankan tidak berhutang konsumtif. Karena itu nanti dampaknya nggak bisa nabung, nggak bisa invest. Bahkan ya jadinya nggak ada aset tapi banyak utang gitu. Nah, itu Oke, untuk itu ya. menyehatkannya, nanti Nah, untuk menyehatkannya cukup lama itu. Saya juga sempat pernah bantuin, ada yang punya kartu kredit sampai belasan gitu. Jadi itu bisa sampai 3-4 tahun itu untuk nyelesain itu semua gitu. Dan benar, nggak benar bisa banget. nabung sama sekali gitu. Dan kalau untuk kartu kredit sendiri sebenarnya kita rekomend gak sih apa namanya kalau misalnya kita punya, kan kadang juga kita di jalan pernah tuh ditawar-tawarin kartu kredit Iya, dengan iya. apa namanya yang lebih menggiurkan intinya gitu ya, biar Iya, oke, dia oke. itu join kita. Nah itu sebenarnya penting atau perlu nggak sih kita punya kartu Perlu kredit? nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kartu kredit itu ibaratnya kartu kredit nggak ada yang salah dengan kartu kredit. Yang tergantung yang make sebenarnya. Karena gini, kartu kredit itu kan dibuat sebagai alat pembayaran, di mana Betul. kita nggak harus bawa cash gitu kan. Tapi kita punya uang cash untuk membayar, ya kan? Jadi artinya gini, kalau kita pakai kartu kredit buat alat pembayaran, contoh nih, misalnya kita belanja groceries di mall gitu kan, kita mau pakai kartu kredit, kita nggak usah bawa uang tunai banyak-banyak gitu kan. Misalnya habisnya contoh 500.000, kita punya budget belanja 1 juta, ya nggak masalah, berarti nanti 500 ribunya harus disimpan pada saat nanti tagihan keluar. Jadi kita punya uang Hmm. buat bayarnya. Jadi sebenarnya itu Oh hanya gitu. sebagai alat pembayaran, alat pengganti uang kita. Tapi uangnya memang Hmm. udah ada gitu loh. Jangan kita misalnya contoh, kita pakai kartu kredit, tapi kita nggak alokasiin buat nanti bayarnya. Jadi kartu kredit, pemakaian kartu kredit yang sehat adalah pada saat jatuh tempo, berapa tagihannya, itu harus kita bayar. Nah itu berarti kita nggak ada masalah dengan pakai kartu kredit. Karena kan kita cuma, apalagi kalau misalnya tadi Faris bilang ada promo, iya benar, kita kalau saya sarankan kita sebagai wise user ya, jadi kalau kita pakai kartu kredit kita gunain benefitnya, misalnya ada diskon 20%, ya sayang dong kalau ditolak ya nggak. Jadi kita pakai kartu kredit tapi kita udah punya uangnya disisihin buat bayar biasanya bulan depan kan tagihannya kan gitu ya. Oke deh. Jadi kalau untuk kartu kredit sendiri sebenarnya balik lagi ke pemakaian kita pribadi ya. Kalau Iya, misalkan kita jadi udah udah ada punya budgetnya, betul. udah ada porsinya segala macam, biar lebih aman uangnya ya kita nggak usah perlu bawa uang banyak-banyak pakai kartu kredit, nanti pas di akhir baru kita alokasikan Betul. pembayaran Iya, uang contoh belanja kalau kita ke iya, kredit. ya. Gitu. Nah gitu ya. Oke. Ini ada disapa juga nih dari CEO-nya Finansialku. Oh Bapak Melvin iya, Kunis. terima Halo Pak. kasih. Oke, kalau kita lihat dikit lagi nih Mbak Ampun. Mau Pertanyaan Belvin. terakhir. Iya, Bapak Melvin tadi. Pertanyaan terakhir nih, mungkin sebelum kita penutupan. Nah, Iya, tadi kan kita dari awal ya, kita udah bahas banget tentang keluarga ya. Nah, iya. kita ke sahabat profit yang jomblo ya. Yang jomblo. Kayak saya misalkan yang Yang tipikal single orang gitu. yang Kalau jomblo kayaknya yang sedih oh iya, gitu ya. iya, single lebih Kalau keren ya. ini, kalau jomblo itu nasib, kalau single itu Iya. pilihan. Oke, siap. Catat ya, catat. Oke. Oke, yang single ya kita kita revisi yang single. Nah, Yang kalau untuk yang single ya. single nih, kadang di tipikal umur-umur saya ini kan apa namanya, kadang suka bingung nih Mbak, Iya. menentukan antara nikah dulu atau beli rumah dulu. Karena kan Oke. kita pribadi, sini curhatan dari saya pribadi ya. Ya apa-apa, boleh, boleh. Ya, oke. Karena saya di pribadi sih kan suka suka bingung nih. Ada beberapa juga teman-teman saya juga suka bingung. Udah beli rumah dulu aja. Nanti giliran udah punya rumah, apa namanya, nggak usah repot-repot, setelah nikah baru tinggalin. Karena juga ada pandangan juga yang bilang bahwa nikah dulu lah, beli rumahnya nanti bareng-bareng. Nanti kalau misalkan lu beli rumah dulu, kapan nikahnya Toto. gitu. Iya, Kayak kan sedih cicilan jadinya rumahnya kan gitu lama ya. banget tuh, berapa berapa tahun kan kalau misalkan Iya, kita masuk ke cicilan kan. iya, iya, iya. Nah, itu Oke. gimana tuh Bang? Jadi nih, saya harus menjawab kegalauan para
single atau jomblo tadi ya. Iya, betul. Salah satu kekurangannya single apa jomblo biasa galau gitu kali ya. Galau, bener. Jadi gini, kalau saya bilang salah satu saran yang pertama adalah itu jawaban kayaknya harus berdoa dulu. Ya karena gini, pertama kalau dari itu berdoa itu penting karena gini, ada orang yang emang akan lebih baik dia menikah dulu gitu kan. Karena maksudnya gini, dua jawaban itu nggak ada yang benar, maksudnya nggak ada yang salah, sorry, nggak ada yang salah. Artinya kalau ada beberapa orang yang akhirnya mempersiapkan rumah dulu kemudian menikah. Tapi ada juga orang yang akhirnya mau menikah dulu karena kan nanti mau dibahas kan sama istrinya mau punya rumah di mana gitu kan. Karena toto misalnya contoh nih ya, beli rumah di Jakarta, tahu-tahu ketemu jodoh di Bandung misalnya. Lah, ya nggak masalah juga kalau properti sih so far yang saya tahu nggak salah lah kalau beli properti. Artinya properti pun nilainya naik gitu kan. Jadi semua kembali lagi sama kondisi keuangan kita. Artinya gini, kalau sekarang nih single yang udah punya income cukup lumayan, udah punya bisa saving untuk DP rumah, dan udah misalnya cari-cari rumah dan ketemu yang memang diinginkan, ya udah berarti, dan belum punya pacar juga gitu kan, nggak ada salahnya karena gini. Jadi gini, nggak ada salahnya juga sekarang beli rumahnya gitu kan, karena gini, kadang kenapa saya akhirnya juga saranin itu karena gini, akhirnya nggak beli rumah, nggak ditabung, malah habis ya kan, nggak jadi rumah juga, belum dapat pacar juga gitu kan, jadi malah nggak dapat dua-duanya. Siapa tahu nanti pas lagi nabung beli nyicil rumah, ketemu jodoh gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya kalau kondisi keuangannya mencukupi. Tapi kalau misalnya ada yang, karena kan semua balik ke yang ngejalanin ya gitu. Jadi kalau ada yang saya sih kayaknya hatinya lebih pengen nanti beli rumah bareng istri, ya udah dijalanin. Berarti nanti sekarang dia tugasnya adalah ngumpulin DP-nya dulu. Ngumpulin. Kirain cari jodoh dulu. Iya, gini. Kalau jodoh itu sebenarnya udah ditentukan ya, cuma tinggal diketemukan gitu kan. Jadi nggak usah dicari-cari gitu ya. Jadi sekarang tugasnya kalau nanti mau bareng pasangan beli rumahnya, kumpulin aja DP segede-gedenya. Karena gini, utang rumah pun itu kan ada bunganya ya. Jadi saya selalu sarankan kalau misalnya contoh nih punya utang rumah 10-15 tahun gitu kan, kalau dihitung-hitung bunga yang kita bayar tuh gede juga. Jadi kalau nanti misalnya mau udah belum ketemu jodohnya, ya udah berarti nanti kumpulin DP-nya segede mungkin. Karena gini, dengan biasanya kan DP sekarang dulu DP minimal tuh 30% ya. Cuma sekarang banyak yang 10% aja udah bisa DP. Tapi saya sarankan semakin besar DP itu semakin sedikit bunga yang kita bayar dan jangka waktunya bisa lebih pendek. Jadi bisa 5 tahun nanti rumahnya lunas gitu. Jadi beban utangnya nggak terlalu lama gitu kan, ya. Jadi dua-duanya boleh. Oke. Jadi intinya yang lebih mana yang lebih ada dulu ya. Iya. Yang ada dulu, kalau rumah dulu ada, di rumah dulu. Ya, kalau jodohnya ada dulu, jodoh dulu gitu ya. Iya. Karena katanya ada rezeki di jodohnya gitu ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Mbak Empin atau Mbak Yosepin. Terima kasih banyak buat sharing-sharingnya hari ini ya. Iya, sama-sama Faris. Siang hari ini sempat terputus juga tadi, cuma nggak ada masalah lah ya. Yang penting kasihan yang baru join ya. Next time ya. Next time kita bakal sharing-sharing lagi ya. Iya, oke. Gitu. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah meluangkan waktunya sampai detik ini. Jadi sebenarnya terima kasih juga buat yang udah join dari tadi jam 11.45-an ya, jam 11.45-an. Terima kasih buat yang udah join dan segala macamnya. Next time kita bakal ketemu lagi Mbak Empin. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Empin ya. Iya, take care ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Thank you. Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya. Bye.